21 Mei 1998. Tanggal ini tercatat sebagai salah satu hari paling bersejarah dalam perjalanan bangsa Indonesia. Setelah 32 tahun memimpin, Soeharto akhirnya turun tahta. Tapi jalan menuju momen itu penuh darah, air mata, dan kekacauan massal. Dari tragedi Trisakti, kerusuhan berdarah di Jakarta, hingga aksi kekerasan terhadap etnis Tionghoa. Ini adalah kisah lengkap tentang tragedi 1998, sebuah masa kelam yang belum sepenuhnya disembuhkan oleh sejarah. Krisis yang menghancurkan ekonomi dan kepercayaan. Awal 1998, Indonesia berada di ambang kehancuran. Akibat krisis moneter Asia, nilai rupiah anjlok dari 2.000 jadi 16.000 per dolar. Harga sembako meroket, banyak orang kehilangan pekerjaan, rakyat mulai muak, dan titik ledaknya ada di satu nama, yaitu Soeharto. Sang jenderal besar yang berkuasa sejak tahun 1966 dianggap sudah terlalu lama memimpin. 12 Mei 1998, mahasiswa dari Universitas Trisakti turun ke jalan menuntut reformasi. Aksi mereka damai, tidak anarkis. Tapi di tengah sore yang panas, peluru tajam menyala. 4 mahasiswa tewas, namanya kini abadi sebagai pahlawan reformasi. Di antaranya adalah Elang Mulia Lesmana, Heri Hertanto, Hafidin Royan, dan yang terakhir Hendriawan Sie. Kematian mereka jadi titik api dan Indonesia pun meledak. Tak butuh waktu lama, Jakarta terbakar. Ratusan toko dijarah, mobil dibakar, pusat perbelanjaan di bumi hanguskan. Tapi yang paling menyakitkan, komunitas Tionghoa jadi sasaran. Mereka dihajar, dipukuli, rumahnya dibakar. Ratusan wanita Tionghoa dilaporkan mengalami kekerasan seksual massal mulai dari pelecehan hingga pemerkosaan brutal. Banyak korban tidak berani berbicara. Ada yang dibungkam, ada yang trauma seumur hidup. Menurut berbagai laporan, lebih dari 1.000 orang tewas selama kerusuhan. Banyak dari mereka terbakar hidup-hidup dalam mal dan rumah toko yang dibakar massa. Tapi sampai sekarang, siapa dalang di balik kerusuhan ini? Siapa yang merencanakan? Siapa yang mengarahkan? Tak pernah jelas, bahkan laporan resmi Komnas HAM pun tidak pernah ditindaklanjuti tuntas oleh pemerintah. Setelah tekanan dari rakyat, mahasiswa, dan tokoh politik, akhirnya pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto secara resmi mengundurkan diri. Wakilnya, Pak Habibie, langsung dilantik. Indonesia pun masuk ke babak baru, yaitu era reformasi. Tapi luka lama belum sembuh sampai hari ini. Korban kekerasan seksual belum mendapat keadilan. Pelaku kekerasan massal belum terungkap. Bahkan banyak korban tragedi Trisakti, Semanggi, dan lainnya masih menunggu keadilan puluhan tahun kemudian. Reformasi sudah terjadi, tapi apakah keadilan benar-benar datang? Pertanyaan itu masih menggantung hingga hari ini. Itulah kisah tragis tragedi Mei 1998, sebuah masa di mana rakyat bangkit, tapi juga berdarah. Apa pendapatmu tentang peristiwa ini? Apakah kamu percaya bahwa dalang kerusuhan itu sebenarnya disembunyikan? Tulis pendapatmu di komentar, dan jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng supaya kamu gak ketinggalan video sejarah dan fakta penting lainnya.